Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan dan menjelaskan materi tentang pendapatan negara, yaitu anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Reisha Mariska Putri, NPM 211102102. Yang kedua ada Putri Rizkiana, NPM 21110210046. Yang ketiga ada yang ketiga ada Akil Usman Hermawan dengan NPM 21110210042. Selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pendapatan negara. Di tahun 2015 sampai 2016 itu didominasi dengan penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75%. Sedangkan penyumbang pendapatan negara lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan penerimaan hibah. Jadi di fluktuasi dalam kegiatan usaha dan struktur perpajakan berdampak pada kinerja penerimaan perpajakan. Sementara PNBP itu terutama diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam, penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. Perkembangan PNBP ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain meliputi tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, dalam optimalisasi PNBP, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan. Sementara di pelayanan hibah, pemerintah lebih mengutamakan penerimaan hibah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kementerian atau lembaga, dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional yang mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan rupiah murni pendamping atau RMP. Selanjutnya itu di 2018 sampai 2023 itu pendapatan negara mengalami fluktuasi yang tinggi di tengah dinamika pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas global. Pendapatan negara sebelum pandemi mencatat kinerja positif, tapi di 2020 ini pendapatan negara mengalami kontraksi yang dalam sebagai dampak pandemi COVID-19, disertai penurunan harga komoditas yang signifikan. Dan di sisi lain juga penurunan pendapatan negara juga dipengaruhi oleh respon kebijakan pemerintah dalam membantu dunia usaha menghadapi pandemi dengan memberikan insentif perpajakan. Selanjutnya, pendapatan negara itu menjadi tumbuh dari sisi perpajakan maupun PNBP sejak tahun 2021, yang sejalan dengan semakin menguatnya pemulihan perekonomian dan meningkatnya harga komoditas global. Setelah itu, selanjutnya perkembangan pendapatan negara. Di tahun 2015 sampai 2020 ini mengalami perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,7% per tahun. Di realisasi pendapatan negara secara nominal meningkat dari 1.508.020,4 miliar rupiah pada tahun 2015, mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan maupun PNBP. Capaian positif pendapatan negara pada tahun 2021 diperkirakan akan terus berlangsung pada tahun 2022. Diperkirakan akan di tahun 2015 juga dan diperkirakan akan mencapai sebesar 2.030.757,8 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar pendapatan negara tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,4%, sementara rata-rata kontribusi penerimaan hibah sebesar 0,6% sepanjang periode 2015 sampai 2016. Di APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar 2.165.111,8 miliar atau meningkat sebesar 11,4% dari tahun 2018. Tapi karena perekonomian global yang masih lemah dan diikuti dengan tren harga komoditas yang menurun, realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 ini diperkirakan akan lebih rendah dari targetnya dalam APBN 2019, yaitu sebesar 2.030.757,8 miliar rupiah. Sementara di tahun 2020 itu RAPBN-nya ditargetkan sebesar 2.221.548,5 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 9,4% dibandingkan perkiraan realisasi atau outlook APBN tahun 2019. Yang pertumbuhan ini tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tumbuh sebesar 13,3%.
Selanjutnya di tahun 2018 sampai 2023 itu karena adanya pandemi COVID-19 yang muncul di tahun 2020 itu memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Nah, hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun bukan perpajakan. Sehingga pada tahun 2020 itu pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 16,0%. Tapi di tahun 2021 ini kinerja pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan ataupun bukan perpajakan. Di capaian positif tersebut pada tahun 2021 ini diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2022 karena ditopang baik dari penerimaan perpajakan. Selanjutnya itu perkembangan penerimaan pajak. Di sini kita difokuskan ke tahun 2018 sampai 2022 dan rencana di tahun 2023. Nah, itu di tahun 2020 penerimaan pajak kembali mengalami tekanan yang sangat dalam atau terkontraksi sebesar 19,6%, sehingga capaian penerimaan pajak hanya terrealisasi sebesar 1.072.105,7 miliar rupiah, yang dipengaruhi oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh badan, PPN dalam negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi secara signifikan dan penurunan harga komoditas karena adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2021 karena berbagai upaya penanganan COVID-19 untuk mendorong perekonomian yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak sehingga di tahun 2021 ini tumbuh sebesar 19,3%. Dengan pertumbuhan tersebut, penerimaan pajak tahun 2021 itu terrealisasi sebesar 1.278.627,8 miliar rupiah. Sehingga capaian positif tersebut terus berlanjut di tahun 2022. Di tahun 2020 pun mencapai level 25,8% atau diperkirakan akan terrealisasi sebesar 1.608.127,5 miliar rupiah. Dan di sini ada kebijakan umum perpajakan tahun 2023. Yang pertama, melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi UU HPP. Yang kedua, melakukan penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier effect yang kuat bagi perekonomian. Yang keempat, melaksanakan optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kelima, upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Dan terakhir, memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan secara cermat dan hati-hati agar konsolidasi fiskal dan defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB pada tahun 2023 dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya perkembangan penerimaan pajak pada pajak penghasilan atau PPh di tahun 2018 sampai 2023. Dilihat dari grafik itu di tahun 2018 penerimaan PPh migas mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 28,6% yang dipengaruhi oleh membaiknya harga minyak bumi. Sebaliknya, di tahun 2019 penerimaan PPh migas mulai mengalami tekanan dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 seiring dengan turunnya harga minyak bumi yang disebabkan menurunnya permintaan akibat pandemi COVID-19 dan perang harga minyak bumi antara negara-negara penghasil minyak bumi. Kondisi tersebut menyebabkan PPh migas terkontraksi 8,6% pada tahun 2019 dan 44,2% pada tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021 penerimaan PPh migas kembali meningkat dan mencapai 52.839,0 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 60%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021
Dan selanjutnya penerimaan PPh migas pada tahun 2022 itu diperkirakan juga masih berada di level estimasi pertumbuhan sebesar 22,4% yang didorong oleh membaiknya harga minyak yang sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia. Kemudian pada tahun 2023, PPh migas pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar 61.441,1 miliar rupiah atau terkontraksi sebesar 5%, sejalan dengan proyeksi harga minyak bumi tahun 2023 yang diperkirakan akan lebih rendah. Sementara itu, pada PPh non-migas yang juga menjadi komponen dari pajak penghasilan ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,9% pada tahun 2018. Peningkatan PPh non-migas tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dan perbaikan basis data wajib pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak. Namun pada tahun 2019, PPh non-migas juga mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan perekonomian dunia meskipun masih mampu tumbuh sebesar 4,1%. Tekanan terhadap PPh non-migas ini sangat jelas terlihat pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 21,3%, yang terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi COVID-19. Seperti konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor-impor tertekan, serta turunnya kinerja sektor real. Selanjutnya pada tahun 2021, itu PPh non-migas kembali meningkat dengan tumbuh sebesar 14,8% seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Sehingga di tahun 2022 itu mendorong penerimaan PPh non-migas mencapai pertumbuhan sebesar 29%. Di RAPBN tahun 2023, PPh non-migas diperkirakan akan mencapai sebesar 873.627,5 miliar atau tumbuh sekitar 5,2% seiring prospek perekonomian domestik. Yang target tersebut juga mempertimbangkan penerimaan tahun 2022 yang tidak berlanjut di tahun 2023 antara lain penerimaan dari PPS. Sementara itu, basis penerimaan PPh dan kepatuhan wajib pajak akan tetap dioptimalkan. Jadi secara total penerimaan PPh mencapai 935.068,6% atau 935.068,6 atau tumbuh sebesar 4,5%. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Di tahun 2018 sampai 2023, pada tahun 2018, PPN dan PPNBM tumbuh cukup tinggi sebesar 11,8%, yang dipengaruhi oleh tingginya impor serta didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh baik pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, PPN dan PPNBM mengalami kontraksi sebesar 1,1% yang disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPNBM pada tahun 2020 juga terkontraksi sebesar 15,3% sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respon dari adanya pandemi COVID-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial turut menyumbang penurunan penerimaan PPN dan PPNBM pada tahun 2020. Dan di 2022 itu diperkirakan akan tumbuh sebesar 23,3%, serta di RAPBN tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,7%, atau akan mencapai 740.053,6 miliar rupiah. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Di tahun 2018 sampai 2023 ini di tahun 2018 penerimaan PBB mampu tumbuh sebesar 15,9%, sementara pada tahun 2019 penerimaan PBB juga masih tumbuh 8,7%. Namun pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi
meskipun tidak terlalu dalam sebagaimana yang dialami oleh PPH dan PPN. Di tahun 2020, penerimaan PBB ini terkontraksi sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan PBB pertambangan minyak bumi dan gas. Sementara itu, di tahun 2021, pertumbuhan penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7%. Selanjutnya, pada tahun 2022, penerimaan PBB diperkirakan kembali meningkat sebesar 10,5%. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 ini antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan on-stream, dan di tahun 2023 di RAPBN 2023, penerimaan PBB diperkirakan akan tumbuh signifikan sebesar 49,8% atau mencapai Rp31.311,0 miliar, yang dipengaruhi oleh peningkatan objek pajak di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Selanjutnya ada pajak lainnya. Di tahun 2018 sampai 2023, penerimaan pajak lainnya juga mengalami fluktuasi selama periode 2018 sampai 2022, meskipun sempat mengalami kontraksi 1,6% pada tahun 2018. Di tahun 2019 kembali tumbuh sebesar 15,8%. Kemudian pajak lainnya juga pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5% yang disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Tapi di tahun 2021 juga mengalami pertumbuhan sebesar 63,8% yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea materai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang bea materai yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 2,3% seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian, serta di RAPBN tahun 2023 diperkirakan akan mencapai Rp8.699,5 triliun dan mengalami kontraksi sebesar 23,6% yang disebabkan oleh menurunnya setoran dari komponen bunga penagihan sebagai dampak dari kepatuhan wajib pajak yang meningkat serta tingginya tren restitusi pada beberapa jenis pajak lainnya. Selanjutnya itu perkembangan penerimaan kepabean dan cukai. Di tahun 2018 sampai 2022 ini sebelum pandemi, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1% pada periode tahun 2018 sampai 2019. Dengan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai. Tren peningkatan penerimaan cukai terus berlanjut pada tahun 2022. Penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau diperkirakan akan berdampak positif pada penerimaan cukai yang diperkirakan mampu tumbuh sebesar 14,7%. Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai 5 tahun terakhir serta kebijakan teknis terkait optimalisasi penerimaan cukai dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp245.449,8 miliar atau tumbuh sebesar 9,5%. Selanjutnya itu ada bea masuk. Bea masuk ini pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 11,6%. Karena ada extra effort pemerintah melalui kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan. Tapi di tahun 2019 ini mengalami kontraksi sebesar 4,1% karena adanya efek domino perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Di tahun 2020 juga masih terkontraksi sebesar 13,5%. Namun karena adanya pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, terutama di sektor industri dan pengolahan, di tahun 2021 mengalami rebound dan tumbuh sebesar 20,6%.
dan di tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 11,7%. Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, di RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 8,3% atau mencapai 47.328,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada bea keluar. Bea keluar ini di tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 63,1%. Di tahun 2019 terkontraksi sebesar 47,9% sebagai dampak kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu. Pada penerimaan bea keluar di tahun 2020 juga mampu tumbuh sebesar 21,3%. Di tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 78,2%, dan di tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 41,5%. Dengan RAPBN tahun 2023 itu ditargetkan sebesar 9.012,7 miliar rupiah yang mengalami kontraksi sebesar 81,6%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perkembangan penerimaan negara bukan pajak periode 2018 sampai 2022 dan rencana pada tahun 2023. Dapat dilihat dari grafik perkembangan PNBP pada periode 2018 sampai 2021, PNBP ini mengalami pergerakan secara fluktuatif, di mana dengan rata-rata pertumbuhan per tahun itu 3,9%. Pertumbuhan ini atau pergerakan ini dipengaruhi oleh harga komoditas. Dapat dilihat pula penurunan terendah terjadi di tahun 2020 dengan kontraksi sebesar 15,9%, dan hal ini dialami karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perlambatan perekonomian serta menurunnya harga komoditas. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi ada di tahun 2021 dengan angka 33,4%. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat semakin berjalan dengan lancar dan menumbuhkan pendapatan di layanan KNL. Pada tahun 2022, proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dan menjadi tren positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir 2022, PNBP diperkirakan akan mencapai angka 510.000 miliar atau tumbuh sebesar 11,4% dibanding dengan realisasi di tahun 2021. Dan pada RAPBN 2023, PNBP diperkirakan akan mencapai 426.000 miliar, utamanya didukung oleh pendapatan SDA, pendapatan KND, PNBP lainnya, dan pendapatan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalisasi PNBP di tahun 2023. Yang pertama, optimalisasi pendapatan sumber daya alam. Dapat dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitasnya. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU, serta optimalisasi pengelolaan BMN. Yang keempat, penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta peningkatan pendapatan sumber daya alam, di mana pendapatan sumber daya alam ini merupakan salah satu komponen utama dari PNBP yang bersumber dari SDA migas dan SDA non-migas. Yang pertama kita bahas adalah pendapatan SDA migas, di mana bisa dilihat ini adalah grafik perkembangan lifting migas dan ICP pada tahun 2018 sampai 2023. Perkembangan lifting migas dan ICP ini berpengaruh terhadap pendapatan SDA migas karena lifting migas sendiri ini adalah kesiapan atau migas yang sudah siap
digunakan dari hasil produksi. Sementara ICP adalah patokan harga minyak mentah yang ada di Indonesian Crude Price. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan perkembangan pendapatan SDA migas. Ini adalah grafik perkembangan pendapatan SDA migas dari tahun 2018 sampai 2023. Dapat dilihat bahwa perkembangan SDA migas ini cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata itu sebesar 12,2%. Pertumbuhan tertinggi itu ada di tahun 2018 dengan pertumbuhan 74,5%. Hal ini juga sesuai dengan keadaan lifting migas di tahun 2018 yang besar dan ICP yang tinggi di tahun 2018. Dan pertumbuhan terendah itu terjadi di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43%. Hal ini terjadi juga dikarenakan oleh ICP yang turun akibat adanya COVID-19 hingga angka 40,4 US dollar per barel. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan SDA migas ini diperkirakan sebesar 129.000 miliar atau tumbuh sebesar 33,7% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021. Sedangkan pendapatan SDA migas dalam RAPBN 2023 ini ditargetkan mencapai 126.000 miliar. Yang selanjutnya adalah pendapatan SDA migas. Jadi pendapatan SDA ini berasal dari pendapatan pertambangan minerba, kehutanan dan panas bumi. Selama periode 2018 sampai 2021, pendapatan SDA migas ini tumbuh rata-rata 11,8%. SDA migas tersebut dipengaruhi oleh harga dan volume produksi pertambangan minerba. Pertumbuhan terjadi di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 16,7%, dipengaruhi oleh harga bara acuan atau HBA yang mencapai 58,2 dolar per ton. Sedangkan pertumbuhan tertinggi itu ada di tahun 2021 sebesar 87,9%, di mana penyebab utamanya ini adalah komoditas batubara dan mineral yang mengalami harga yang cukup signifikan. Nah, oleh karena tren peningkatan harga komoditas minerba ini terus meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2022, maka di tahun 2022 diperkirakan pendapatan SDA migas akan mencapai 8.000 miliar atau tumbuh sekitar 6,9%. Dan pendapatan SDA migas pada RAPBN 2023 diperkirakan sebesar 61,700 miliar atau sekitar 30,8%. Selanjutnya adalah pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan atau KND. Jadi terdiri dari pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN berupa dividen dan pendapatan KND lainnya. Pada periode 2018 sampai 2021 pendapatan KND ini mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata negatif 12,2% tiap tahunnya. Tumbuhan tertinggi ada di 2018 sebesar 79,2% yang disebabkan oleh adanya realisasi pendapatan dari sisa surplus BI bagian pemerintah. Sedangkan kontraksi terjadi di tahun 2021 yang disebabkan oleh berkurangnya dividen BUMN menurunnya kinerja BUMN disebabkan oleh adanya COVID-19. 2022 realisasi pendapatan KND ini diperkirakan sebesar 40.000 miliar sebesar 32,5% dari tahun 2021. Sedangkan di RAPBN 2023 KND ini diperkirakan mencapai 44.000 miliar atau tumbuh 9,1%. Selanjutnya adalah PNB lainnya.
PNB lainnya ini terdiri dari PNB Kementerian Lembaga atau KL, penjualan hasil tambang atau PHT, dan Domestic Market Obligation atau DMO. Dalam periode 2018 sampai 2021, realisasi PNB lainnya ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9% per tahun. Pertumbuhan positif paling tinggi ada di tahun 2021 yakni sebesar 37,1%, sedangkan terendahnya ada di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 10,7%. Sedangkan pada Outlook 2022, PNB lainnya ini diperkirakan mencapai sebesar 149.000 miliar atau terkontraksi sebesar 2,3% dari tahun 2021. Pada era APBN 2023, PNB lainnya ini diperkirakan mencapai 110.000 miliar atau terkontraksi sebesar 25,9% dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dapat dilihat pada grafik, selama periode 2018 sampai 2021, pendapatan BLU ini terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,8% per tahun. Dalam periode 2018 sampai 2021, pendapatan BLU ini terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 31,8% per tahun, dan utamanya disebabkan oleh peningkatan dan pengembangan layanan, penambahan BLU baru, dan kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Dan pada tahun 2022, realisasi pendapatan BLU ini diperkirakan mencapai angka 103.000 miliar yang terkontraksi sebesar 18,2% dari tahun 2021. Sedangkan dalam era APBN tahun 2023, pendapatan BLU ini ditargetkan mencapai 83.000 miliar atau terkontraksi sebesar 19,4%. Selanjutnya adalah pendapatan hibah. Jadi, pendapatan hibah ini adalah penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, yang dimana pemerintah ini tidak perlu membayar kembali hibah tersebut. Nah, realisasi penerimaan hibah ini terdiri dari dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dapat dilihat dari grafik selama 2018 sampai 2021, hibah ini fluktuatif. Pertumbuhan hibah tertinggi itu ada di tahun 2020 yang mencapai 18.000 miliar. Sedangkan terendahnya ada di 2021 yang mencapai 5.000 miliar, dan hal ini dipengaruhi oleh akselerasi penerimaan hibah luar negeri untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan desa, dan lainnya. Selanjutnya, penerimaan hibah dalam Outlook 2022 ini diperkirakan mencapai 1.000 miliar, sedangkan pada era APBN 2023 hibah ini ditargetkan mencapai 400 miliar. Perkenalkan, saya Akil Sumai Hermawan dengan NPM 211021042. Saya akan menyampaikan materi tentang proyeksi pendapatan negara jangka menengah tahun 2024 sampai tahun 2026. Pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 11,9 sampai 12,9% PDB pada tahun 2026. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian ke depan dan stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil yang akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, maka pemerintah melakukan upaya optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui reformasi perpajakan dan dengan penerbitan Undang-Undang HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Dan materi selanjutnya yaitu proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah tahun 2024 sampai tahun 2026. Sebagaimana grafik tersebut, peningkatan rasio perpajakan diproyeksikan sebesar 9,8 sampai 10,7% terhadap PDB di tahun 2026.
Dan penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan bersumber dari pajak yang mencapai 8,3 sampai 9,1% terhadap PDB pada tahun 2026. Dalam jangka menengah, PPH serta PPN dan PPNBM diperkirakan masih menjadi dua penyumbang terbesar dari penerimaan perpajakan. Selanjutnya, proyeksi penerimaan perpajakan dari sektor kepabeanan dan cukai diperkirakan akan mencapai 1,5 sampai 1,6% terhadap PDB. Hal ini didukung oleh penerimaan bea cukai sebagai kontributor terbesar. Dan materi selanjutnya yaitu proyeksi penerimaan negara bukan pajak jangka menengah tahun 2024 sampai tahun 2026. Seperti yang bisa dilihat pada grafik tersebut, proyeksi penerimaan negara bukan pajak jangka menengah diperkirakan akan tumbuh konsisten. PNBP dalam jangka menengah masih akan diwarnai oleh dinamika pendapatan SDA yang akan dipengaruhi fluktuasi pergerakan harga komoditas, terutama minyak bumi dan minerba. Upaya optimalisasi PNBP ke depan tetap akan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Dan materi selanjutnya yaitu proyeksi penerimaan hibah jangka menengah tahun 2024 sampai tahun 2026. Seperti yang bisa dilihat pada grafik ini, penerimaan hibah dalam jangka menengah diproyeksikan cenderung menurun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kebutuhan penerimaan hibah langsung dalam negeri, terutama penyelenggaraan demokrasi yang menurun. Sedangkan untuk hibah luar negeri cenderung menurun seiring dengan kegiatan kementerian atau lembaga yang direncanakan dengan pemberi hibah menurun. Proyeksi penerimaan hibah jangka menengah tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional.